Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Rizky Algifari ingin memaparkan tentang karakteristik guru dan siswa pada abad 21. Paparan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dahlan MPD. Pembelajaran abad 21. Dalam pandangan paradigma positivistik, masyarakat berkembang secara linier, seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri, yang ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara berturut-turut, masyarakat berkembang dari masyarakat primitif, masyarakat agraris, masyarakat industri, dan kemudian pada perkembangan lanjut menjadi masyarakat informasi. Situasi abad 21 seringkali diidentikan dengan masyarakat informasi tersebut, yang ditandai oleh munculnya fenomena masyarakat digital, meneruskan perkembangan masyarakat industri generasi pertama sekarang ini, abad 21 dan masa mendatang. Muncul apa yang disebut sebagai revolusi industri 4.0. Istilah Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Hannover Fair 2011 yang ditandai revolusi digital. Revolusi industri gelombang keempat yang juga disebut Industri 4.0 kini telah tiba. Industri 4.0 adalah tren teknologi terbaru yang sedemikian rupa canggihnya, yang berpengaruh besar terhadap proses produksi pada sektor manufaktur. Teknologi canggih tersebut termasuk kecerdasan buatan, perdagangan elektronik, data raksasa, teknologi finansial, ekonomi berbagi, hingga penggunaan robot. Bob Gordon dari Universitas Northwestern, seperti dikutip Paul Krugman, mencatat sebelumnya telah terjadi 3 revolusi industri. Pertama, ditemukannya mesin uap dan kereta api pada tahun 1750 sampai dengan 1830. Kedua, penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak pada tahun 1870 sampai dengan 1900. Ketiga, penemuan komputer, internet, dan telepon genggam dari tahun 1960 sampai dengan sekarang. Versi lain menyatakan revolusi ketiga dimulai pada 1969 melalui kemunculan teknologi informasi dan komunikasi serta mesin otomatis. Oleh karena itu, meskipun era digital sudah begitu marak yang ditandai oleh makin luasnya jangkauan internet, namun demikian ada juga masyarakat yang masih belum terjangkau internet dan bahkan masih berupaya wilayah blank spot. Kondisi seperti itu juga berimplikasi terhadap perkembangan pelayanan pendidikan, sehingga juga berkonsekuensi terhadap karakteristik guru dan siswanya meskipun sudah berada dalam abad 21. Sekolah, guru, dan siswa di daerah perkotaan memang sudah terkoneksi jaringan internet, tetapi untuk daerah pedesaan masih ada juga yang belum terambah oleh fasilitas internet, dan bahkan ada pula wilayah yang sama. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global, juga berkembang sebagaimana alur linearistik tersebut, setidaknya dari sudut pandang pemerintah sejak era Orde Baru. Akan tetapi pada kenyataannya, kondisi masyarakat Indonesia tidak sama dengan perkembangan pada masyarakat Barat, yang pernah mengalami era pencerahan dan masyarakat industri. Perkembangan masyarakat Indonesia faktanya tidak secara linear, tetapi lebih berlangsung secara paralel. Artinya ada masyarakat yang hingga fase perkembangannya sekarang masih menunjukkan masyarakat primitif, ada yang masih agraris, ada yang sudah menunjukkan karakter sebagai masyarakat industrial, dan bahkan ada yang memang sudah masuk dalam era digital. Semuanya kategori karakter masyarakat tersebut faktanya berkembang tidak secara linear tetapi berlangsung secara paralel. Menurut Manuel Castells, kemunculan masyarakat informasional itu ditandai dengan 5 karakteristik dasar. Pertama, ada teknologi-teknologi yang bertindak berdasarkan informasi. Kedua, karena informasi adalah bagian dari seluruh kegiatan manusia, teknologi-teknologi itu mempunyai efek yang meresap. Ketiga, semua sistem yang menggunakan teknologi informasi didefinisikan oleh logika jaringan yang memungkinkan mereka memengaruhi suatu varietas luas proses-proses dan organisasi-organisasi
Keempat, teknologi-teknologi baru sangat fleksibel, kemungkinan mereka beradaptasi dan berubah secara terus-menerus. Akhirnya, teknologi-teknologi spesifik yang asosiasikan dengan informasi sedang bergabung menjadi suatu sistem yang sangat terintegrasi. Menurut Kastel sebenarnya sudah sejak dekade 1980-an muncul apa yang ia sebut dengan ekonomi informasional. Global baru yang semakin menguntungkan, ia informasional karena produktivitas dan daya saing unit-unit atau agen-agen di dalam ekonomi ini yang tergantung secara fundamental pada kapasitas mereka untuk menghasilkan, memproses, dan menerapkan secara efisien informasi berbasis pengetahuan. Ia global karena ia mempunyai kapasitas untuk bekerja sebagai suatu unit di dalam waktu nyata pada suatu skala planeter. Hal itu dimungkinkan untuk pertama kalinya oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang baru. Meneruskan konsep ruang mengalir itu, kemudian Scott Luss menganalisis kemunculan masyarakat informasional itu secara lebih mendalam, detail dan canggih sama seperti Kastel. Luss setuju dengan kemunculan dunia baru, yaitu masyarakat informasional, yang meskipun merupakan kelanjutan dari kapitalisme lama, tetapi memiliki berbagai karakter yang berbeda dengan pendekatan kritis. Luss menganalisis kapitalisme informasional dengan berusaha memperluasnya terkait dengan filsafat, teori sosiologi, teori kebudayaan baik klasik maupun kontemporer. Dalam bukunya Critique of Information, Luss memulai dengan sejumlah pertanyaan mendasar bagaimana ilmu sosial kritis, teori kritik, atau kritik dapat dimungkinkan dalam masyarakat informasi. Apa yang terjadi dalam suatu era ketika kekuasaan tidak lagi sebuah ideologi sebagai era abad 19, tetapi sekarang kekuasaan adalah sebuah informasional dalam arti luas. Ketika era sebelumnya ideologi diperluas oleh ruang dan waktu, mengklaim universalitas dan berbentuk metanaratif, memerlukan sistem kepercayaan dan menyediakan waktu untuk refleksi. Tetapi sekarang era informasional ketika informasi itu berada dalam kemampatan ruang dan waktu, tidak mengklaim universal dan sekedar titik, sinyal, dan bahkan sekedar peristiwa dalam waktu. Berlangsung sangat cepat, sekilas hidup, dan dalam era informasi hampir tidak ada waktu untuk refleksi. Jadi ketika ilmu sosial kritik hidup dan berkembang dalam era ideologi kritik, apa yang terjadi ketika ilmu sosial kritik hidup dalam era informasional kritik? Dapatkah pemikiran kritis beroperasi dalam era informasi? Meskipun ada kalanya merujuk pada Kastel, tetapi dalam mendefinisikan informasi sedikit berbeda. Ia mengaku, saya akan memahami masyarakat informasi berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Bell, Taurain, dan Kastel, yang fokus pada kualitas karakter utama informasi itu sendiri. Tetapi menurut Slash, informasi harus dipahami secara tajam dalam kontradiksinya dengan yang lain. Kategori sosiokultural awal, yaitu sebagai monumen naratif dan wacana atau institusi. Karakter utama informasi adalah aliran, tak melekat kemampatan spesial, kemampatan temporal, hubungan-hubungan real time. Informasi tidaklah secara eksklusif, tetapi sebagian besar dalam kaitan ini bahwa kita hidup dalam era informasi. Sebagian orang menyebut kita hidup dalam zaman modern lanjut, sementara yang lain menyebutnya sebagai zaman postmodern, tetapi konsep tersebut menurut Tas juga tidak berbentuk informasi. Tas memahami masyarakat informasi berbeda dengan apa yang sering dirumuskan oleh kalangan sosiolog. Masyarakat informasi sering dipahami dalam istilah produksi pengetahuan intensif dan postindustrial, di mana barang dan layanan diproduksi. Kunci untuk memahami ini adalah apa yang diproduksi dalam produksi informasi bukanlah barang-barang dan layanan kekayaan informasi, tetapi lebih kurang adalah potongan informasi di luar kontrol. Produksi informasi meliputi terutama adalah pentingnya kemampatan, sebagaimana diktum Emsiluhan, medium adalah pesan dalam pengertian bahwa media adalah paradigma medium era informasi.
Hanya saja jika dahulu medium dominan adalah naratif, lirik puisi, wacana, dan lukisan, tetapi sekarang pesan itu adalah pesan atau komunikasi. Media sekarang lebih seperti potongan-potongan media telah dimampatkan. Plus mengingatkan bahwa informasi itu sendiri bersifat statis. Komunikasi yang membuat informasi menjadi dinamik, kuat, dan sumber energi mirip dengan Habermas. Plus yakin bahwa komunikasi itu itulah yang sekarang telah menjadi basis kehidupan sosial kontemporer. Karena itu ia menjadikan komunikasi sebagai unit dasar analisisnya dan bukan informasi. Las kemudian melangkah lebih jauh dengan mengembangkan konsep di seputar isu perkembangan ICT. Ketika ICT itu berdiri sendiri, sering diposisikan berbagai entitas tersendiri yang berbeda dengan karakter-karakter masyarakat sebelumnya, dengan titik berat pada produksi industrial. Makalas menjelaskan bahwa dalam kategori era ICT, itu sendiri telah berkembang dengan karakter yang berbeda. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa telah terjadi dua generasi dalam perkembangan ICT. Generasi pertama perkembangan ICT adalah fundamental, adalah informasional, dengan sektor kuncinya adalah semikonduktor, software, dan komputer. Generasi kedua, ekonomi baru adalah komunikasional. Karena itu, sentralitasnya adalah internet dan sektor jaringan. Itulah sebab menurut Las, Cisco System yang membuat sarana jalan setiap sebagai komunikasi internet yang menjadi kapitalisme pasar lebih tinggi daripada informasional. Microsoft. Inilah yang dikenal sebagai pasangan media baru. Dalam pada itu, konten dan komunikasi adalah sepenting kode, bukan berbasis pada sektor kode informasi. Jika ICT generasi pertama sangat erat berurusan dengan lembah Silicon California, maka ICT generasi kedua bukan sekedar perkara segar bersih dan semi desa lembah Silokan, tetapi berurusan dengan kotor urban Silicon Alice telah menjadi multimedia baru seperti CD-ROM, permainan komputer. Mereka adalah multimedia konvergensi teknologi informasi dengan media. Skalbas terhadap topik diskusi tersebut tetap menegaskan bahwa unit dasar analisisnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah pertanyaan soal kultur jarak jauh. Dalam masyarakat industri, dulu hubungan-hubungan sosial diletakkan pada suatu tempat dengan prinsip kedekatan dan hubungan sosial pada saat yang sama, sekaligus adalah ikatan sosial. Akan tetapi sekarang dalam era informasional, hubungan sosial dipindahkan oleh komunikasi. Komunikasi adalah intens dalam durasi pendek. Komunikasi memecah naratif menjadi pesan pendek atau ringkas. Jika hubungan sosial lama menempatkan tempat dengan prinsip pendekatan, ikatan komunikasional adalah meletakkan tempat pada jarak jauh. Jadi komunikasi adalah tentang kebudayaan bukan kedekatan, yaitu kebudayaan jarak jauh, culture at a distance, meliputi baik komunikasi yang datang dari jauh maupun orang datang dari jauh agar bertemu secara tatap muka. Intensitas, keringkasan, dan ketidakhadiran kontinuitas naratif adalah prinsip tata kelolanya. Suatu komunikasi dan aliran diletakkan pada panggung pusat. Daripada aturan sosial dan lembaga atau struktur, sosiologi berargumen lebih progresif lagi, yaitu bahwa sekarang ini secara umum telah muncul fenomena mediologi. Oleh karena itu, sekarang ini di berbagai universitas termuka di dunia telah mengenalkan dan mengajarkan tentang sosiologi media. Khususnya sekarang ini telah muncul apa yang dikenal sebagai logika mediologi. Mediologi akan mengharuskan bekerja dengan logika media dan komunikasi. Jika sosiologi di Durkheimian mengenalkan konsep anomi untuk menjelaskan perubahan dari feodalisme dan ke kapitalisme pabrik. Sekarang mediologi berbicara anomi post-industri, aliran-aliran. Sosiologi setuju dengan retoritorialisasi sosial, institusi modern, dan struktur masyarakat industri. Mediologi berbicara reteritorialisasi masyarakat jaringan yang datang dari pengerasan aliran-aliran. Maka pada saat yang sama, sekarang muncul fenomena ekonomi tanda dan ruang. Begitulah menurut Las, dalam masyarakat kapitalisme lanjut, komunikasi adalah kunci pergeseran dari logika struktur ke logika arus yang dimungkinkan oleh jangkauan hubungan yang dibawa oleh outsourcing pada umumnya.
Dan outsourcing ini adalah reteritorialisasi, misalnya perusahaan-perusahaan menjadi lebih bisa dikerjakan di rumah tangga, bahkan kemudian ada perusahaan membolehkan kerja lembur per minggu di rumah, jadi tidak tergantung pada tempat atau ruang pabrik. Jadi sekarang ini di zaman tata informasi dan komunikasi global semuanya serba outsourcing, baik kerja di perusahaan firma, keluarga, negara, dan bahkan juga pada bidang seni. Karena itu bisa juga refleksivitas di-outsource dan eksternalisasi. Sekarang ini juga ada pergeseran dari akumulasi ke sirkulasi. Namun demikian juga muncul apa yang disebut sebagai hegemoni sirkulasi, di mana sirkulasi modal uang dipisahkan dari bagian akumulasi modal. Dengan kata lain, kehadiran masyarakat informasional ini sudah hampir imperatif atau sebuah keniscayaan. Hampir seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, mulai dari aspek ekonomi, politik, kebudayaan, dan sosial budaya diterambah oleh moda-moda informasional dan komunikasional. Sekarang ini informasi tidak lagi mewujud dalam bentuk pengetahuan yang terdokumentasi secara padat seperti barang-barang cetakan, tetapi telah berubah menjadi serba digital. Proses digitalisasi terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, yang tentu saja berimplikasi terhadap perubahan nilai, cara pandang, dan pola-pola pelaku masyarakat. Dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi internet di Indonesia mencapai 132,5 juta orang pada 2016, tumbuh pesat dari 2015 yang baru 88,1 juta orang. Hal itu tidak lepas dari kerja keras para operator telekomunikasi yang memperluas jangkauan layanan mereka. Bersama dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang mendukung, akan tetapi sering dengan gegap gempita tumbuhnya masyarakat jaringan ini juga menyodorkan persoalan sosiokultural seperti kesenjangan digital. Dalam situasi keluarga pun juga menyodorkan persoalan kesenjangan antara generasi para orang tua yang masih disebut sebagai digital imigran dan generasi anak cucunya yang disebut sebagai generasi digital natif. Di Indonesia, target menjadi masyarakat informasi diarahkan pada ukuran terhubungnya seluruh desa dalam jaringan teknologi, komunikasi, dan informasi pada tahun 2015. Determinasi teknologi ini harus diwujudkan dalam determinasi sosial, di mana masyarakat harus berdaya terhadap informasi. Konsep masyarakat informasi tidak lagi menganggap seperti era media yang telah muncul pada era industrial, atau sering disebut the first media age, di mana informasi diproduksi terpusat, arah komunikasi satu arah, negara mengontrol terhadap semua informasi yang beredar. Reproduksi stratifikasi sosial yang ketidakadilan melalui media dan halayak informasi yang terfragmentasi. Akan tetapi masyarakat informasi yang berada pada the second media age, yang memiliki karakter informasi desentralistik, komunikasi dua arah, kontrol negara yang distributif, demokrasi informasi, kesadaran individual yang mengutama, dan adanya orientasi individual. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.